teman-teman, pada video kali ini kami Fase 7 Mabim Arsyafina berkesempatan untuk membahas sosok dokter yang sangat hebat yang merupakan alumni dari FK 4. Beliau adalah Dr. Helmy Budiman. Dr. Helmy Budiman ini lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Mei 1971. Beliau menempuh pendidikan kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Selama studinya, ia dikenal aktif dalam berbagai kegiatan ormawa. Ia pernah menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Mahasiswa FK 4 dan juga ia menjabat sebagai Ketua Dewan Keluarga Masjid di FK 4. Pada tahun keempat masa studi kedokterannya, Dr. Helmy memutuskan untuk menikah dan tidak lama kemudian beliau dan istri segera dikaruniai buah hati. Lulus pada tahun 1996, beliau kemudian mendaftar sebagai dokter PTT, pegawai tidak tetap di Garut, dan bekerja sebagai dokter PTT dari tahun 1997 hingga tahun 2000. Setelah itu, tahun 2000 hingga 2003, Dr. Helmy membuka praktik mandiri dan pada tahun 2003 membuat rumah sakit di Garut yang masih dioperasikan hingga saat ini. Selama menjadi dokter PTT di Garut, beliau berkesempatan untuk mengenal masyarakat setempat lebih dekat. Beliau menyadari bahwa fasilitas kesehatan seperti puskesmas di Garut masih sangat sedikit yang layak, sehingga perlu adanya perubahan-perubahan yang tentunya hal ini tidak bisa dilakukan oleh seorang dokter. Hal-hal seperti ini hanya dilakukan oleh para pemegang kebijakan, yang tentunya memiliki wewenang untuk dapat membangun fasilitas kesehatan serta menyelesaikan permasalahan ini secara langsung. Didasari oleh hal tersebut, Dr. Helmy memutuskan untuk membulatkan tekadnya memasuki partai politik. Pada tahun 2009, beliau terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut selama 1 periode. Kiprah beliau di bidang politik tidak selesai sampai di situ. Kini, beliau mengemban amanah sebagai Wakil Bupati Garut periode 2019 sampai 2024. Pada perjalanan karirnya, tidak sedikit arah melintang yang beliau hadapi, dan melihat sepak terjang beliau, semua itu tidak akan tercapai apabila Dr. Helmy tidak memiliki motivasi yang kuat. Untuk mengetahui motivasi Dr. Helmy, yuk simak video wawancara berikut. Sama dokter gimana kabarnya? Lagi sibuk apa dokter belakangan ini? Alhamdulillah, ini sibuk lagi Zoom ini. Temanya apa kita? Kita temanya apa nih? Temanya kita sharing dok, jadi kita sharing. Kita mau tahu gimana pengalaman dokter selama dokter di FK 4 dan perjalanan karir dokter gitu dok. Gitu. Ya, silakan. Baik. Saya izin bertanya, jadi apa sih alasan Dr. Helmy ingin menjadi dokter pada saat itu dan mengapa memilih FK 4? Terima kasih dok. Jadi memang untuk menjadi dokter itu kan susah ya, mulai dari masuknya, kemudian juga biayanya, ya. Sehingga sebenarnya ini bukan cita-cita utama gitu. Pernah daftar ke Staid dulu ada lembaga yang membiayai kuliah di luar negeri, dan waktu itu daftar di situ dan alhamdulillah diterima itu, dan kuliah pun di dalam negeri pun daftar ke Unpad ya, dan alhamdulillah juga diterima. Tapi ya orang tua lebih mensupport ya untuk menjadi dokter di Indonesia. Jadi peran orang tua sangat penting ya. Peran sangat penting, dan kita pun sangat mendengarkan apa yang menjadi saran orang tua. Karena kita tidak bisa sendiri menentukan diri kita sendiri, tetap perlu bantuan, perlu bimbingan, perlu arahan dari orang tua. Sehingga dengan bulat ya mengambil Fakultas Kedokteran di Universitas Padjadjaran. Kenapa di Unpad? Ya, karena Fakultas Kedokteran yang paling dekat, ya, paling dekat. Kalau ke Jakarta kan lumayan jauh, gitu. Ke Jogja juga sama. Ya. Yang paling dekat pada waktu itu di Unpad. Izin bertanya dok, apakah dokter bisa menceritakan perjalanan karir dokter dari menjadi dokter sampai sekarang menjadi wakil bupati, serta alasan yang membuat dokter terjun ke dunia politik, dok? Sekian dari saya, terima kasih. Ya deh Alisa, jadi
setelah beres di kedokteran, ya setelah di wisuda, kita coba cari-cari pekerjaan, ya, karena Bapak ini nikah ketika tingkat 4 ya, tingkat 3, tingkat 4, sehingga tingkat 5 koas itu udah punya anak ya. Dan tentu kita harus menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan rumah tangga yang utuh, punya anak, punya istri ya, dan juga harus mencari nafkah. Alhamdulillah dapat pekerjaan di Majalengka, kemudian juga di Cileunyi, pernah juga di Cikampek, ya kita ngisi di klinik-klinik yang senior kita juga ya, kakak-kakak kelas juga, kakak tingkat kita yang sudah selesai duluan, yang sudah merintis klinik, ya kita di situ. Kemudian daftar PTT. PTT itu daftar di Garut, ya karena tidak ngambil yang jauh-jauh, ya karena ternyata Garut pun ya, Garut itu adalah kabupaten yang dekat kepada Bandung, tapi peminatnya kurang, jadi kurang peminat. Tapi ternyata setelah didalami, dimasuki, ternyata Garut itu luar biasa ya. Jadi buat dokter itu termasuk daerah-daerah yang bagus ya, baik dari kita bagaimana mengaktualisasikan diri, menerapkan idealisme kita, ya ternyata Garut adalah tempat yang sangat cocok ya, baik, bagus gitu ya, masyarakatnya juga bagus ya. Cuman memang isunya pada waktu itu kalau di Garut itu tempatnya kurang bagus lah, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata setelah kita masuki, kita bergaul dengan masyarakat luar biasa ya, sehingga memutuskan setelah PTT pun tetap di Kabupaten Garut ya. Jadi PTT di Garut tahun 97 sampai tahun 2000, kemudian dari tahun 2000 praktek mandiri ya, praktek mandiri. Akhirnya tahun 2003 kita bikin klinik. Nah, kemudian perjalanan kenapa masuk ke politik, pertama adalah bahwa kita itu kepedulian kita bukan hanya terhadap masalah penyakit dalam arti mengobati, tetapi juga bagaimana memberikan dukungan terhadap sektor kesehatan, dan dukungan itu tidak bisa direalisasikan oleh kita sebagai profesi dokter. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang harus dilahirkan untuk mendukung profesi dokter, untuk mendukung profesi kesehatan, sehingga bisa kesehatan ini bisa bermanfaat, bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Perubahannya bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita sebagai dokter tidak bisa memecahkan masalah kesehatan secara utuh. Perlu dukungan dari pemegang kebijakan. Dan pemegang kebijakan ini kalau bukan dokter atau bukan orang kesehatan, ya walaupun ya usahanya sangat maksimal, tapi tanpa didukung oleh pendidikan, oleh idealisme kesehatan, saya kira waktu itu Bapak percaya tidak bisa. Makanya harus langsung terjun ke lapangan, coba masuk wilayah politik. Nah, makanya kita mencalonkan sebagai atau masuk dulu pengurus partai politik, kemudian dari partai politik mencalonkan atau dicalonkan menjadi anggota DPRD, kemudian menjadi wakil bupati. Jadi kita berangkat dari profesi kita sebagai dokter. Di samping juga dalam sejarah ya, yang mendirikan negara ini, kaum pergerakan, ya, perintis kemerdekaan banyak juga dari kalangan dokter. Jadi memang kita meneruskan aja jejak perjuangan yang sudah dicontohkan oleh perintis kita ya, Budi Utomo, Dr. Budi Utomo, ya, Dr. Wahidin ya. Nah, ini kan mereka kemudian juga
tahun 70-an juga banyak dari pergerakan-pergerakan itu yang berasal dari mahasiswa kedokteran. Nah, ini mungkin hal yang bisa menjadi ya motivasi Bapak untuk masuk ke wilayah politik. Jadi seperti itu deh. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Keren banget nih teman-teman. Jadi dokter Helmi walaupun beliau jadi wakil bupati, beliau istilahnya nggak melupakan amanahnya sebagai seorang dokter. Justru beliau menjadi seorang wakil bupati agar beliau bisa istilahnya kayak mensupport atau mengembangkan bidang-bidang kesehatan di wilayah yang beliau pimpin. Keren banget. Jadi dok, apa rintangan terbesar yang pernah dokter alami dalam proses meniti karir dan bagaimana cara dokter mengatasinya dok? Terima kasih sebelumnya. Ya, pertama ketika kuliah ya dari Bandung, kita wisuda, kemudian kita dapat pekerjaan, kemudian akhirnya PTT di Kabupaten Garut. Istri kan masih kuliah, jadi Dokter Hani itu masih kuliah. Jadi kita dengan keluarga, dengan anak jauh, ya. Dan itu kita jalani hampir 2 tahun. Nah, 2 tahun kita jauh, itu dengan istri, dengan anak. Tentu ini satu hal yang bukan hal yang mudah gitu ya, bukan hal yang mudah karena kenapa kita punya keluarga ya karena kita ingin membangun sesuatu yang tentu lebih besar daripada keinginan kita sendiri gitu ya. Jadi keinginan keluarga, makanya nanti kalau nikah gitu ya cari yang satu visi gitu, cari yang bisa mewujudkan cita-cita bersama ya, cari yang bisa saling mengisi ya. Nah itu, nah tentu itu adalah tapi kita bisa lalui ya, kita bisa lalui karena pekerjaan kita masih memungkinkan untuk bisa bertemu 1 minggu sekali ya. Jadi kalau hari Sabtu, Minggu bisa ketemu, Senin sampai Jumat tentu saya melaksanakan tugas di puskesmas gitu. Yang kedua tadi ya, sebelum ke politik, dan saya tidak akan sampaikan dulu di sini, nanti aja kalau ketemu lah gitu itu ya, adalah ketika kita ditempatkan di daerah terpencil. Ya. Daerah terpencil ini kan mobil itu hanya 1 hari hanya 1 kali. Kalau mau ke kota itu harus subuh jam 3, kadang-kadang kalau mobilnya jam 3. Setelah itu nggak ada lagi mobil. Itu di Jawa Barat, di Garut seperti itu. Saya bayangkan apalagi misalkan di Kalimantan, di Sulawesi gitu ya. Tapi kita ambil hikmahnya ya. Kita ambil hikmahnya, artinya kita fokus saja di situ. Bagaimana kita nggak usah keluar dari wilayah puskesmas, karena di dalam puskesmas itu di wilayah kerja kita kan ada motor ya, ada motor, kita bisa keliling-keliling, bisa bersama-sama dengan masyarakat, bisa memecahkan problem yang dihadapi oleh masyarakat, bisa kita juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya. Jadi kita ambil hikmahnya. Nah, kalau misalkan nanti Sena misalkan ditugaskan di mana yang tidak ada fasilitasnya, kita syukuri aja. Kita syukuri, alhamdulillah ya kita bisa bekerja di tempat itu. Kemudian kita coba ya mengambil hikmah, mengambil pelajaran, melakukan langkah-langkah sehingga dengan langkah-langkah itu merupakan bagian atau bentuk syukur kita ditempatkan di tempat itu. Jadi kendalanya pasti ada, dimanapun pasti ada. Di kota pun kendalanya pasti ada. Misalkan Sena nanti mau di kota, pasti ada kendalanya, ada tantangannya. Tapi bagaimana sikap kita terhadap tantangan, sikap kita terhadap kendala, itu bisa menjadikan sebuah peluang, ya. Bahkan mungkin itu adalah sebuah kebaikan, ya, sebuah kebaikan buat kita. Jadi ya tadi hikmahnya banyak. Ketika di daerah terpencil, pasti kan yang kurang di daerah terpencil itu adalah sarana prasarana. Nah, sarana prasarana kan nggak mungkin seorang dokter bikin jalan, nggak mungkin kan. Seorang dokter misalkan bikin puskesmas yang besar, ya misalkan nggak bisa.
Ini harus bupati, harus wakil bupati. Jadi disitulah tantangan yang kita hadapi itu akhirnya menjadi sebuah peluang, ya, yang dianggap itu adalah sebuah keburukan justru menjadi sebuah kebaikan buat kita. Dan itu harus menjadi ciri daripada kita, dan itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Ya, terima kasih Iqbal atas kesempatannya. Sebelumnya saya Elizabeth Taniandra Putri izin bertanya dok, apa prinsip atau motivasi yang ditanamkan dalam diri dokter sehingga bisa sampai di posisi ini dok? Terus bagaimana sih cara dokter mempertahankan prinsip-prinsip tersebut dok? Iya, mempertahankan prinsip itu memang sulit ya. Kita dibesarkan di dunia yang betul-betul harus mengedepankan idealisme, ya. Jadi kita kuliah di kedokteran, dididik, ya, jangan sampai salah kan begitu. Kalau salah kita kan fatal, walaupun ya tetap saja kesalahan itu pasti karena kita manusia, gitu ya. Nah, tapi paling tidak, ini yang namanya idealisme, yang namanya prinsip itu harus kita pegang, ya, dari sejak kecil. Ya, sejak kecil. Jadi beruntunglah kita kalau sudah dari awal sudah kita punya prinsip, ya, harus punya prinsip dan kita pertahankan prinsip itu, ya. Apalagi misalkan saya yakin anak-anak mahasiswa kedokteran itu dididik dalam lingkungan yang baik dan ideal, ya. Dan itu dipertahankan, ya, karena di kedokteran pun sama, ya. Itu prinsip-prinsip menjadi dokter itu kan harus yang keimanannya kuat, karena godaannya juga banyak gitu, ya. Kemudian juga perilakunya juga harus baik, harus berakhlak karena dicontoh oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu masih sangat percaya gitu kepada dokter itu. Dokter itu masih mendapatkan kedudukan yang sangat baik di masyarakat, ya. Jadi dari sisi akhlaknya itu akan dicontoh oleh masyarakat, ya. Makanya kita, ya, bagaimana caranya supaya kita tetap istiqomah gitu, ya, tetap istiqomah, ya. Walaupun di dunia real itu sangat berat, apalagi di dunia politik, ya, ini memang sangat berat di dunia politik itu. Tapi kalau misalkan kita tidak punya prinsip, tidak punya idealisme, lebih parah politik gitu. Kan politik juga harus bagus, ya, makanya bahannya juga harus bagus. Nah, kita kebayang kalau misalkan di politik masuk orang yang tidak punya idealisme, berat, ya, sangat inilah gitu ya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa nanti setelah jadi dokter masuk ke wilayah politik, ayo gitu. Masuk ke wilayah politik, tapi harus sabar di politik mah, ya, harus sabar. Dokter, ada nggak kira-kira pesan-pesan itu untuk kami sebagai mahasiswa baru kedokteran sekaligus adik tingkat dokter? Ya, tadi ya, jadi moto yang menjadi prinsip adalah hidup adalah amanah. Termasuk ketika menjadi mahasiswa itu adalah amanah, ya. Amanah Allah, amanah orang tua, amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga bagaimana kita memantapkan cita-cita, karena sekali lagi itu adalah amanah. Amanah ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita hianat, ya. Nah, kepada Dr. Helmy yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman juga wawasan kepada kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Saya serta teman-teman semua senang sekali bisa berkesempatan untuk dapat berbincang dan belajar secara langsung dari Dr. Helmy yang sangat inspiratif, Dok. Ya, sangat terima kasih banget, Dok, karena dokter udah meluangkan waktu. Saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 7 sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak, Dok, ke Dr. Helmy. Dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Helmi. Ya, sama-sama. Nah, gimana nih dari interview yang telah kami lakukan, Dr. Helmi Budiman ini merupakan sosok dokter yang sangat hebat, bukan? Nah, semoga video ini tuh dapat bermanfaat, dapat menjadi motivasi, dapat memberi insight-insight yang baru, dan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman. Terima kasih yang udah nonton videonya, sampai jumpa!